Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sri Dewi dari kelas A2 19 Akademi Farmasi Surabaya dengan nomor NIM 13519101114. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian. Yang pertama, etika penelitian. Etika penelitian itu memiliki pengertian yang artinya prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dalam penelitian. Etika penelitian sendiri itu berkaitan dengan norma-norma. Yang pertama, ada norma sopan santun. Norma sopan santun itu memperlihatkan konvensi dan kebiasaan dalam tata krama di masyarakat. Dan yang kedua, terdapat norma hukum. Norma hukum itu untuk lebih mudah mengenai sanksi bila terjadi pelanggaran. Dan yang ketiga, ada norma moral. Norma moral itu merupakan etikat atau keadaan yang baik dan jujur dalam penelitian. Etika penelitian juga memiliki manfaat. Manfaatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu manfaat bagi subjek penelitian dan juga bagi peneliti. Manfaat etika penelitian bagi subjek penelitian itu merupakan kepastian untuk perlindungan hak asasi manusia. Manfaat etika penelitian bagi peneliti itu yang pertama itu menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu publikasi ilmiah, jurnal yang terakreditasi internasional maupun yang nasional, dan dia itu juga untuk mencari dana atau sponsor bagi penelitian. Selanjutnya ada perkembangan etika penelitian di Indonesia. Kita langsung masuk ke sejarah perkembangan etika penelitian di Indonesia. Pada tahun 1992, terbit Undang-Undang Nomor 23 Republik Indonesia tentang Kesehatan, antara lain ketentuan tentang keselamatan peserta penelitian dan juga ada sanksi yang dilakukan oleh peneliti bila peneliti tersebut melanggar peraturan yang ada. Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan PP nomor 39 yang berisikan tentang penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengatur informed consent dan kompensasi bagi peserta yang dirugikan. Pada tahun 2002, diterbitkan beberapa peraturan terkait dengan etika penelitian seperti Surat Keputusan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang tata laksana uji klinik obat tradisional, pedoman cara uji klinik yang baik di Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan tentang persetujuan penelitian kesehatan terhadap manusia dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Komisi Nasional Etika Penelitian Kesehatan. Penelitian yang harus meminta persetujuan etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada penelitian terapeutik, dan yang kedua ada terapi non-terapeutik, dan yang ketiga penelitian dengan masalah khusus, yang keempat penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian, dan selanjutnya ada penelitian yang menggunakan hewan percobaan. Selanjutnya ada prinsip dasar etik penelitian kesehatan. Yang pertama itu ada beneficence. Beneficence itu merupakan prinsip untuk keselamatan manusia bahwa pada dasarnya di atas segalanya tidak boleh membahayakan subjek penelitian. Dan selanjutnya itu menghargai martabat manusia. Lalu ada mendapatkan keadilan. Bagian mendapatkan keadilan ini itu termasuk prinsip mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasan pribadi. Lalu ada persetujuan setelah penjelasan atau yang biasa disebut dengan PSP. Persyaratan umum PSP terbagi menjadi berikut. Yang pertama, PSP
harus diperoleh secara prospektif dari subjek atau wali subjek yang sah sebelum perlakuan pada subjek. Dan yang kedua, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, hindari bahasa kedokteran atau kesehatan. Lalu yang ketiga, itu subjek harus diberi cukup kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia mau berpartisipasi. Dan yang keempat, persetujuan harus diberikan tanpa paksaan atau pengaruh yang berlebihan. Dan yang kelima, subjek harus dibuat untuk menyerahkan hak untuk ikut atau diberi kesan impression seolah-olah bahwa ia diminta untuk berbuat demikian. Dan yang keenam, PSP harus didapat dari subjek atau wali yang sah. Dan yang ketujuh, PSP dibuat tertulis, diketahui, dan ditandatangani oleh sanksi. Penelitian tanpa PSP bisa dilakukan pada penelitian dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, risiko penelitian minimal. Dan yang kedua, hak-hak dan kesejahteraan peserta terlindungi. Dan yang ketiga, penelitian yang tidak mungkin dilakukan bisa meminta PSP. Dan yang keempat, mendapatkan persetujuan dari Komisi Etik Kesehatan, Etika Peneliti Kesehatan. Yang pertama, persetujuan etik. Persetujuan etik itu memiliki manfaat bahwa subjek penelitian adalah mendapatkan kepastian perlindungan dari hal-hal yang merugikannya sebagai subjek penelitian. Lalu, berikutnya ada integritas peneliti. Integritas peneliti itu seorang peneliti dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi. Integritas peneliti meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dia itu harus bermoral tinggi, yaitu berperilaku baik dan jujur, adil, bekerja dengan sepenuh hati, dan bertanggung jawab. Lalu berikutnya, dalam mengumpulkan data atau informasi manajemen data, menyimpan data, sharing, dan kepemilikan data. Lalu berikutnya, memperhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan isu keamanan. Lalu yang terakhir, memiliki akuntabilitas fiskal yang baik. Lalu berikutnya, penulis dalam publikasi ilmiah. Hal penting lain yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menulis artikel pada jurnal ilmiah adalah bahwa dasar penelitian ilmiah untuk publikasi harus berdasarkan pada fakta dan tidak duplikasi. Lalu berikutnya ada plagiarisme. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Berikut ada etika peneliti dalam perilaku. PSP bisa dilakukan pada penelitian dengan kondisi sebagai berikut. Di sini juga ada etika peneliti dalam kepengarangan. Dan ini merupakan contoh persetujuan sebuah penjelasan, yaitu hasil pengumpulan data dan semua informasi yang berkaitan dengan penelitian ini akan dirahasiakan dan disimpan di unit penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II dan hanya digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.